Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami, dan kami tahu bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ada dalam rumah-Mu. Engkau lawat seluruh jemaat-Mu, lawat mereka, supaya kami semua di tempat ini boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Bapa, berbicaralah bagi kami, karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Sepanjang minggu ini kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya bahwa saudara masih semangat di dalam Tuhan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya akan berbicara tentang kekhawatiran membuat iman dan imun kita menurun. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Kekhawatiran akan membuat iman dan imun kita menurun. Ini kita berbicara tentang hal kekhawatiran. Saya mereview kebenaran firman Tuhan yang pernah saya sampaikan, bahwa selama ini, sepanjang minggu ini, saya bertemu dengan banyak orang khawatir yang menelpon kepada saya, yang katakan, Pak Ronald, kok hari-hari ini kok semakin hari semakin tidak menentu ya Pak? Semakin usaha mandek, semakin hari semakin tidak menentu. Tetapi saya mau katakan bahwa jangan biarkan kekhawatiran membuat iman dan imun saudara menurun. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31. Kita akan baca bersama-sama Matius 6 ayat 31. Kalau sudah dapat, katakan amin. Matius 6 ayat yang ke-31. Saya akan baca 31, 32 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dengar, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini kata firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita semakin terpuruk bukan persoalan yang terjadi, namun karena kekhawatiran kita. Makanya firman Tuhan berkata, jangan hidup dalam ikatan kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya akan cepat. Apa akibat kekhawatiran dalam hidup kita? Yang pertama, kekhawatiran membuat kita cemas. Membuat kita apa? Cemas. Orang yang khawatir pasti cemas, bingung, gelisah, bahkan tidak bisa tidur. Tidak bisa apa? Pokoknya tanda aja kalau saudara nggak bisa tidur, berarti itu saudara khawatir. Itu pasti ada kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kita selalu membayangkan masalah. Masalah ada setiap hari, tetapi jangan kita bayangkan masalah itu. Saya sudah bilang, sekarang saya lebih enak Bapak Ibu Saudara. Saya lebih santai. Ada orang ketuk pintu. Saya lebih santai sekarang. Kenapa saya bilang saya lebih santai? Karena Bapak Ibu Saudara, saya sudah tidak mau membayangkan lagi masalah yang ada. Masalah memang ada, tetapi mari kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Katakan amin. Coba bilang di sebelah, jangan bayangkan masalah. Bilang di sebelah, jangan bayangkan masalah. Karena masalah akan membuat kita tidak bisa tidur. Ya. Yang kedua, akibat kekhawatiran dalam hidup kita, tidak bisa fokus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bilang tidak bisa fokus? Orang kalau sudah banyak masalah, orang kalau sudah banyak pikiran, dia tidak bisa fokus. Pasti bercabang-cabang. Makanya Bapak Ibu, saya ajarin, coba mengerjakan sesuatu itu dengan fokus. Jangan cepat-cepat pindah. Orang yang gak fokus itu biasa hidupnya teledor. Dia taruh handuk di sini, dia taruh ambil gelas,
dia taruh aja gelasnya di situ. Nanti sebentar dia taruh lagi barangnya di situ yang lain. Nanti sebentar gak pada tempatnya. Itu orang tidak fokus. Biasanya orang yang seperti itu pasti hidupnya gak akan berhasil. Karena Tuhan cari orang yang fokus. Coba Mbak Irma, kalau asal taruh di sana, saya percaya 1 bulan langsung Ibu bisa pecat. Apalagi kerja dengan orang yang seperti Ibu Misal. Ibu Misal itu orangnya yang diam. Apa yang sudah di peraturannya itu pasti dikerjakan. Makanya Bapak Ibu, supaya kita fokus harus biasakan dari hal yang paling terkecil. Amin. Fokus dengan apa? Kalau saudara fokus dengan pelayanan ini, ya 30 menit sebelum ibadah dimulai harus datang. Itu namanya saudara fokus. Saudara diajarin. Bahkan bulan depan 4 lagu 30 menit. Itu harus fokus Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa fokus ini sangat penting? Orang yang hidup dalam kekhawatiran tidak akan pernah fokus dan menjadi orang yang temperamental. Tahu temperamental? Orang yang gak fokus itu pasti itu kalau diomongin sendiri sedikit nesu, diomongin sedikit tersinggung. Itu temperamental. Dibuat peraturan, kok peraturannya terlalu banyak ya? Dulu gak ada peraturan seperti ini. Aku gak mau di situ lah, di tempat yang lain aja. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar fokus. Jangan lihat masalahmu, karena firman Tuhan berkata kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan pandemi corona ini akan berlalu, akan ada, pasti akan berlalu. Katakan amin. Saudara yang berusaha, saudara yang bekerja, jangan fokus dengan masalahmu, jangan fokus dengan apa yang ada di depanmu, tapi fokuslah kepada di atas. Di atas itu bukan plafon, di atas itu Tuhan. Amin. Karena saya bilang, pertolongan kita datangnya dari atas, bukan dari atasan. Kita memang bekerja, kita punya atasan, tapi kita mengharapkan kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan amin. Jadi bilang di sebelahmu, fokus. Bilang dengan dirimu, fokus. Saya juga bilang dengan diri saya, fokus. Ini kita di rumah lagi kehilangan kunci nih. Ketelisuk kunci motor. Saya kan belum bayar pajak motor. Jadi rencananya mau bayar, tapi ketelisuk kuncinya. Jadi saya kemarin sambil berkhotbah sambil mencari kunci motor di mana. Belum ketemu sampai kita datang. Jadi berarti pulang lagi masih sambung cari lagi. Jadi saya sudah gak mau fokus lagi dengan marah-marah, tapi saya fokusnya cari kunci motor. Kalau fokus dengan marah-marah, kuncinya gak ketemu. Coba kalau saudara cari sesuatu dengan marah-marah, ketemu gak? Gak ketemu. Saya pernah marah-marah, saya lagi cari kunci. Kuncinya saya pegang loh saudara. Saya sudah marah sejadi-jadinya. Ternyata begitu lihat, kuncinya ada di tangan saya. Saya kumpul semua anak-anak yang di tempat kerja, saya bilang, maaf ya. Lalu iyalah Pak, carinya belum cari Bapak sudah marah-marah. Padahal kunci sendiri saya pegang Bapak Ibu Saudara. Nah itulah, kadang-kadang marah tidak membuat kita tidak fokus. Nah Bapak Ibu Saudara, mari jangan jadi orang yang temperamental, tapi izinkanlah dirimu diajar dengan baik. Amin. Yang ketiga, apa akibat kekhawatiran dalam hidup kita? Yang ketiga, iman tidak berfungsi dengan baik. Iman saudara tidak berfungsi dengan baik. Makanya saya bilang, kalau iman sudah tidak berfungsi dengan baik, imun saudara juga mulai menurun. Kita hidup berdampingan dengan corona, tapi kita tidak takut corona. Tapi kita harus jaga. Kalau saya bilang, jemaat jangan keluar-keluar, jangan keluar. Itu tetangga kami adalah yang meninggal. Temannya Pak Heri S, teman saya juga. Pemain musik di sebelah nih, gereja ini apa? Bala Keselamatan. Makanya saya kan risau kalau tiap kali Gaby mulai keluar, intens keluarnya tinggi, Lukas mulai keluar, mau renang mau ini. Tahan dulu. Tahun depan mau renang, tinggal di kolam renang, tak izinkan. Mau tinggal di tempat jin, tak izinkan. Lah sekarang ini loh ada corona. Jadi kalau mulut saya, ayo jemaat, jangan dulu. Itu ada manfaatnya. Bukan mau melarang. Aku kok kebebasanku kok dilarang. Lah gak larang. Nah itu lihat, keluarga sendiri gak bisa menguburkan. Saya kalau sebagai hamba Tuhan tidak bisa menguburkan saudara, ya ngapain kita hidup berjemaat?
Padahal saya berjanji akan mengantar saudara sampai kepada liang lahat yang terakhir. Lah, ini yang kubur semua pakai pakaian astronot. Ya piye. Makanya Bapak Ibu Saudara, marilah jangan sampai iman kita tidak berfungsi dengan baik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya saudara harus jaga. Kayak orang-orang yang sakit, Ibu Suli jaga kesehatan, tidak boleh minum teh kecuali di rumah saya aja. Di rumah saya kalau dilarang minum teh, itu orang di rumah saya tidak pernah taat sama sekali. Aku nggak minum teh 3 hari, tapi gula habis 5 kilo. Nggak pernah minum teh 5 hari, gula 5 kilo, entek saudara. Kan aneh. Saya taruh gula 5 kilo Bapak Ibu Saudara. Saya cek, kami nggak minum teh loh Kak, tapi gula habis. Saya bingung. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan. Kalau kita sudah tahu ada penyakit, kita sudah tahu kita sakit, kita harus jaga iman kita supaya imun kita juga terjaga. Amin. Makan, jangan makan yang aneh-aneh. Hari-hari ini makanlah yang bervitamin. Sayur-sayur hijau itu semua mau jadi kambing, terserah, makan sayur. Daging-daging mulai dihindari dulu. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Iman tidak berfungsi dengan baik. Kalau iman kita lumpuh, kita tiba-tiba menjadi orang yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau iman kita lumpuh, kita menjadi orang yang tidak punya kekuatan apa-apa. Artinya, aduh Pak Ronald sudah kayak begini. Aduh Pak Ronald, saya enggak. Kalau saya mulai rasa sakit, saya mulai cari tukang pijit, saya sudah mulai minum vitamin, saya mulai ini, saya mulai jaga konsumsi, saya mulai istirahat. Sekarang tidak keluar-keluar dulu. Apalagi tetangga kami di Petoran ada yang seperti itu. Mama saya kemarin telepon saya, jangan keluar-keluar ya nak. Saya baru dengar kabar dari Ibu Heni nih. Saya bilang gini, Ma, jauh di sana, gak dekat dengan saya, agak sedikit jauh. Tapi jangan loh, itu virus sekarang nempel di badan. Ya iya, namanya nasihat orang tua. Saya bilang, iya, gak keluar-keluar Ma, tidur aja di rumah. Sekarang saya lagi tidur-tidur loh Ma, gak keluar-keluar. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara dengan COVID ini. Kalau saudara gak punya iman yang kuat, begitu kena, oh bye-bye, masuklah di ruang isolasi. Pak Ronald tidak bisa jenguk. Tapi saudara baru katakan sudah di ruang isolasi. Kenapa Pak Ronald tidak jenguk? Hari-hari ini jangan ke rumah sakit. Makanya jangan sakit, jangan opnam di rumah sakit. Gak ada jemaat yang pergi tengok. Karena apa? Peraturannya seperti itu. Apalagi yang punya sakit bawaan, saya juga akan pilih-milih mau nengok orang. Kalau saya lagi fit, saya akan terjang. Kalau saya lagi gak fit, saya gak mau terjang. Saya akan berpikir 2 kali lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, makanya sekarang banyaklah seperti kata Ibu Pendeta Tuti tadi pagi, banyak berdoa dan bersyukur. Itu akan membuat iman kita kuat. Amin. Warung sepi, bersyukur. Belum ada duit, bersyukur. Saya ulang tahun loh bulan depan. Gak tahu ini jemaat kasih kado. Bersyukur. Tapi harus kasih kado. Kita Natal aja nih, ini Natal nih, belum ada panitia nih. Saya bingung nih, ini mau Natal mau buat apa nih. Tapi ya semua harus bersyukur dulu. Lewati dulu Bapak Ibu Saudara. Saya gak akan memaksa. Saya maksakan Natal yang gede-gede, tiba-tiba semua kena COVID. Lah, enteklah jemaatnya. Makanya saya harus berpikir dengan jernih, minta duduk diam, Tuhan apa yang mau Tuhan kerjakan. Hari-hari ini kalau sudah ada gak bisa tidur, saya kalau gak bisa tidur Bapak Ibu Saudara mulai saya sebut, oh iya Pak Edi dilawat oleh Tuhan, Pak Karman dilawat oleh Tuhan, Heri Sutrisno dilawat oleh Tuhan, Pak Gunarto dilawat, Pak Pardi dilawat oleh Tuhan, Ibu Jamila dilawat oleh Tuhan, Ibu Nilam. Supaya jangan banyak keluar-keluar, jangan banyak foto-foto dulu, di rumah dengan Egan dulu. Saya sebut satu-satu dalam doa-doa supaya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai terjadi. Nanti kalau kita diisolasi kayak di sebelah, wah, kita baru gak ibadah. Dulu kita gak ibadah berapa lama tuh? Maret, April, Mei, Juni ya. 4 bulan aja sudah teriak Pak Ronald udah kangen. Nah, justru sekarang kita berjaga supaya kita bisa berkangen-kangen ria. Amin. Jaga imanmu supaya kekuatanmu strong terus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan. Sampai sebentar kita akan fogging loh. Ini gereja aja saya fogging loh sebentar.
Karena ya takut. Orang 11:30 ada orang datang fogging di sini. Pacarnya Mbak Silvia kan fogging. Saya minta, mau bayar mas, bayar, orang apa-apa. Yang penting keluar duit. Gak apa-apa. Yang penting keluar duit dan kita sehat dalam ruangan sini. Daripada nanti ruangannya tiba-tiba ada virus satu aja dia. Itu seperti apa, Angel? Itu virus tuh. Kamu yang orang biologi. Itu virus bekerja tuh seperti apa tuh? Karena ada tuh. Virus bekerja, dia bisa nempel di mana-mana, tahan itu virus di baju berapa lama, di itu kan ada tuh, seperti itu kan kalau biologi itu belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya kita harus hati-hati. Penyebab kekhawatiran terjadi dalam hidup kita, yang pertama, ketidakjelasan dan ketidakpastian. Orang kalau sudah tidak jelas dan tidak pasti hidupnya, itu pasti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Tuhan mengizinkan semua agar manusia kembali untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan lagi didik saudara dan saya hari-hari ini. Katakan amin. Bapaknya Pak Agus sakit. Saya langsung, Tuhan tolong. Kami sebagai saudara seiman, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami punya andalan Yesus. Jangan. Tim doa mulai saya kerahkan. Ayo kita berdoa. Puji Tuhan, jemaat respon, kita sama-sama naikkan doa. Wah, luar biasa. Saya dengar tadi sudah mulai agak mengalami kekuatan Tuhan, kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, jangan kita sampai tidak jelas dan ketidakpastian. Memang di luar sana tidak pasti, tidak jelas. Kadang-kadang bisa terjadi. Tapi kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, kehidupan kita akan pasti. Katakan amin. Katakan amin. Bilang hidupmu yang pasti-pasti saja. Amin. Yang penyebab kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita yang kedua, fakta. Fakta yang kita alami bisa berubah. Kadang berubah, saudara, dan berubah sewaktu-waktu. Tanpa saudara ketahui, tanpa saudara prediksi, fakta itu bisa berubah, saudara. Tiba-tiba aja, saudara yang tadinya segar, saudara yang tadinya begini. Saya itu kadang-kadang itu bingung loh dengan sakit. Saya bilang gini, Papa ini kok sudah malas sakit ini loh. Capek Papa kayak begini-begini. Kadang lagi semangat nih. 5 menit kemudian, badan panas, saudara. Mulai panas, mulai keringat dingin. Nah itu fakta nggak terjadi seperti apa yang ini saya inginkan. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini lebih fokus dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Andalan kita hanya Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Sudah, pasti serahkan hidup kita. Mati hidup di tangan Tuhan. Katakan amin. Tapi mati hidup di tangan Tuhan, kita juga harus jaga. Kalau Tuhan masih mau pakai kita lebih lagi, jangan main-main dengan keadaan. Tuh tetangganya Here, sebenarnya mereka juga diisolasi. Itu tetangga ya. Nah ini kita juga tetangga. Kalau di Jakarta, sudah diisolasi. Kita di Solo ini kan tingkat nomor 5. Seluruh provinsi kita nomor 5. Tapi nggak apa-apa. Minta caranya begini Bapak Ibu Saudara. Bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku minta kuasa darah Yesus ada dalam hidup. Maka aku akan lumpuh. Segala penyakit yang aneh-aneh tidak ada dalam hidup. Sakit ini aja, saraf aja sudah buat senuan. Apalagi kalau kena COVID, lebih senuan. Kalau saudara membayangkan saya di rumah sakit baru tidak ada orang yang jenguk. Katanya Ibu Jenny bilang ini, Pak Pendeta, lu boleh jadi pendeta, tapi bye-bye. Aku gak mau pergi lihat. Daripada aku kena, mendingan lu tidurlah dengan tenang di situ. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Fakta kadang-kadang tidak terjadi seperti apa yang kita mau. Makanya fokus dulu kepada apa yang ada di depan kita. Yang ketiga, mengikuti informasi dan sumber. Jangan mengikuti informasi dan sumber yang tidak jelas. Jangan ikuti informasi yang orang katakan begini, begini. Enggak, saya selalu cari faktanya. Makanya kalau Oma Tuti selalu tanya kepada saya, Mas Ronald, ini gimana? Saya dengar ada begini. Tunggu Oma, saya cari dulu informasi, saya cari dulu fakta. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan mengikuti informasi dan sumber yang tidak jelas. Jangan percaya dengan informasi yang tidak jelas. Berkat adalah suatu informasi yang dapat memultiplikasi efek ketakutan. Jadi saudara berdoa aja supaya saudara diberkati Tuhan. Jangan dengar tiba-tiba bilang begini, Pak Ronald, nanti gereja akan dipalang. Karena ada orang yang sudah bilang kepada saya tuh di WA,
Masih gereja kah, Pak? Kan tempatmu kan berdekatan. Walaupun berdekatan, ada kita palang dari Kimia Farmasi itu dengan malaikat berpasukan. Saya masih ibadah, saya bilang. Wah, hati-hati ya, saya bilang. Iya, tetap hati-hati. Nah, kadang-kadang informasi seperti gini kalau kita tidak filter, itu akan membuat kita, iman kita mulai kita bilang, waduh. Kan mulai gak jelas. Jangan mengikuti informasi dan sumber yang tidak jelas. Carilah sumber yang jelas. Sumber yang jelas adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman-Nya tetap dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan tetap abadi dan tetap hidup dalam hidup saudara. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara. Mari kita ikuti informasi yang jelas. Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Yang pertama, milikilah mental anak Tuhan. Mental anak Tuhan artinya tidak pernah memikirkan hal-hal yang tidak patut saudara pikirkan. Contoh, seperti anak-anak. Anak-anak itu kan gak memikirkan masa depan. Coba lihat Olin tuh. Dia karena tahu orang tuanya pasti akan memberikan masa depan yang luar biasa kepada dia. Makanya Bapak Ibu Saudara, marilah kita punya mental anak Tuhan. Kita punya raja di atas segala raja. Kita punya Bapa yang luar biasa, Bapa yang bertanggung jawab dengan hidup kita. Mari kita kejar Tuhan, katakan amin. Jangan kejar yang lain. Saudara kejar manusia, kecewa. Kejar Tuhan, tidak akan kecewa. Amin. Milikilah mental anak Tuhan. Yang kedua, sadar khawatir itu tidak berguna. Sadarlah bahwa khawatir itu tidak berguna. Kenapa saya bilang tidak berguna? Jangan menyampaikan dan memelihara rasa khawatir yang berlebihan dalam hidupmu. Contoh, dulu saya kalau berasnya sudah sedikit, saya sudah mulai berpikir, aduh Tuhan, kalau beras habis gimana? Sekarang enggak. Kalau beras sudah sedikit, saya langsung bilang, Tuhan, beras sedikit, ini mau habis, gimana Tuhan? Saya minta kepada Tuhan, Tuhan, ini duit belanja sudah menipis. Saya punya font, duit belanja sendiri untuk menyenangkan diri sendiri, ada fontnya. Untuk saya shopping sendiri, untuk saya ini. Jadi begitu dapat gaji, saya sudah bagi-bagi memang. Jadi kalau misalnya duit untuk kerimbat sudah habis, ya jangan kerimbat lagi. Duit untuk facial sudah habis, ya jangan facial lagi. Saya begitu, dibagi-bagi. Jadi orang kelihatannya, oh ya Pak Roland selalu enggak. Oh kadang-kadang aja saya nggak ada duit, saya minta ke Pak Pardi kok. Diberkati saya sama Pak Pardi. Saya kadang-kadang minta Oma Tuti, Oma ada duit ya? Kalau bukan Oma Jamila. Andalan saya banyak di gereja. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir itu tidak berguna. Bilang di sebelah, khawatir itu tidak berguna. Percaya dulu kepada Tuhan. Makanya sekarang saya mulai berkata-kata. Makanya saya bilang, sekarang mulut kita ini jangan diam. Berafirmasilah dengan Tuhan. Tuhan, aku tahu bahwa firman Tuhan berkata, kekhawatiran itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Aku percaya pada waktu aku tidak khawatir, aku mengucapkan kebenaran firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengikuti orang benar. Amin. Itu aja yang saya ngomong. Dagangan-dagangan ada, saudara berdiri di dagangan-dagangan, katakan hari ini laris, hari ini laku. Gampang. Itu cece saya itu. Setiap kali kalau dia bilang ini, Pak, hari ini hanya satu orang aja, saya bilang bersyukur, besok masih ada. Besok laris, laku. Saya cek, gimana? Betul katamu Pak, hari ini lumayan. Saya bilang, iya kalau gak lumayan dan saya gak dapat gaji lah, gak kerja loh. Makanya saya bilang gini, selama kita masih bisa berkata-kata firman, berkata-katalah dengan Tuhan hari ini. Amin. Yang terakhir, renungkan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan baik bagi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu baik. Katakan kepada Bapamu di surga, Bapa, Engkau baik, sangat baik. Walaupun keadaan fakta yang aku hadapi tidak seperti kenyataan yang ada, tapi Tuhan tetap baik. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan Tuhan. Mari kita lihat seluruh kebaikan Tuhan. Kita ada sampai saat ini itu karena Tuhan.
Amin. Makanya Bapak Ibu, saudara yang punya pekerjaan, saudara yang punya suami, saudara yang punya istri, saudara yang punya anak-anak, katakan, Tuhan baik bagi suamiku, Tuhan baik bagi istriku, Tuhan baik bagi anak-anak. Amin Bapak Ibu saudara. Jangan khawatir, karena khawatir akan membuat iman dan imun kita menurun. Mari renungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Engkau baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan sudah mengalami berkat Tuhan. Kami tidak hidup dalam kekhawatiran, tapi kami hidup mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau andalan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya.